Sudah meresap, ini mudah guys ya. Nah, tinggal kita lepas saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita akan coba lihat untuk pengeringnya. Baik guys. Nah, sepertinya untuk putarannya juga udah stabil ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adi Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya akan perbaikan mesin cuci merek Sharp ya, dengan permasalahan itu setrum, dan kemudian untuk pengeringnya pada saat ngeringin itu seperti ada ledakan kecil ya guys ya, dan kemudian sama beliau Bapak Cecep dicabut ya guys ya. Kita akan cek untuk kondisi mesin cuci ini guys ya. Lihat dulu untuk di belakang mesin cucinya guys ya. Kita nyalakan ya guys ya, karena udah sempat ada suara ledakan sedikit ya guys ya. Takutnya pada saat nanti kita colokin nanti dia turun ya guys ya. Untuk kondisi dinamo ini sepertinya gosong ya guys ya. Ini hitam ya guys ya. Jadi ini positif terbakar ya. Dinamo ini terbakar ini sebabnya adalah itu karena kena cipretan air dari gearbox ini ya guys ya. Gearbox ini bocor untuk gearboxnya. Gearbox bocor, akhirnya dia ngarah ke arah dinamo ini guys ya, ke dinamo pengering. Akhirnya dia jatuh ke sini. Akhirnya dinamo pengering basah kena air, pada saat dinyalain basah, akhirnya dia kebakar ya guys ya. Di samping itu selain bocor dari gearbox ini guys ya, ini juga bocor ada di sealnya guys ya. Ini terlihat di sini di sekitar seal ini sudah hitam ya guys ya. Kita akan melakukan penggantian untuk ketiga item ini guys ya. Yang pertama untuk gearboxnya, untuk sealnya, dan untuk dinamonya. Sebenarnya apabila punya mesin cuci yang sudah ada tanda-tanda nyetrum, baiknya itu segera diperbaiki guys ya, agar tidak merembet ke dinamo ini guys ya. Jadi apabila nyetrum itu masih bisa nyala, itu masih bisa dimanfaatin nih guys ya, biar biayanya tidak terlalu banyak. Kita hanya perbaikan untuk mengganti dinamo sama hasilnya saja, kita ganti gearbox sama hasilnya saja guys ya, tanpa harus mengganti dinamo. Kalau misalkan sudah terbakar gini, mau tidak mau harus ganti dinamonya guys ya. Oke guys, kita akan bongkar untuk ketiga part ini ya guys ya. Kita akan siapkan dulu. Oke guys, untuk langkah pertama kita akan buka untuk polisatornya guys ya. Caranya adalah kita congkel untuk penutup bautnya guys ya, ini ya, menggunakan test pen ataupun obeng pin ya guys ya. Baik, setelah lepas kita akan tinggal menariknya aja guys ya. Oke baik, seperti ini ya guys ya untuk penampakan dalamnya guys ya. Ini menggunakan gearbox gigi 10 ya guys ya. Untuk gearboxnya gigi 10 guys ya. Kemudian kita akan membongkar untuk dinamo sama gearbox ya guys ya. Yang kita lakukan adalah kita akan melepas untuk kedudukan bodi ini guys ya, untuk baut yang ada di posisi di sini guys ya. Kita akan melepas guys ya. Untuk posisi lepas kita miringin nih ya guys ya, agar posisinya lebih mudah ya guys ya. Kemudian untuk lepas posisi yang ada di bawah, kita akan putar balik ya guys ya, untuk kedudukan mesin cucinya. Guys, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melepas baut yang ada di poli pengering ya guys ya, untuk kedudukan tabung pengeringnya guys ya. Kita akan lepas dulu ya guys ya. Jadi untuk baut yang ini guys ya, kita akan lepas agar pada saat nanti lepas posisi bodi bagian bawah ini tidak tertahan baut ini guys ya, baut kecil ini guys ya. Kita akan lepasnya guys ya. Di sini ada dua baut ya guys ya. Baut yang bawah ini untuk mengikat posisi ke dinamo, kemudian untuk baut yang satunya ini untuk mengikat posisi ke ini guys ya, ke tabung pengering. Nah seperti ini guys ya, setelah kita bongkar untuk penampakan mesin cuci ini guys ya. Oke guys, untuk lepas dinamo pengering
Kita lepas dulu untuk posisi kedudukan rem ya guys ya, agar pada saat pelepasan ini posisi masih di bodi lebih mudah ya guys ya, karena sering terjadi pada saat melepas ini susah karena karatan. Benar saja ya guys ya, ini agak susah guys ya karena dia udah karatan guys. Kita kasih minyak dulu guys ya, ini udah parah sekali nih guys ya untuk bautnya. Sepertinya nggak bisa nih guys ya. Dan untuk remnya ini udah tidak difungsikan ya guys ya, jadi dia sisanya model langsung guys. Oke guys, ini untuk bautnya susah dilepas ya, dan untuk kondisi remnya juga sudah ini kondisinya guys ya. Nanti kita nggak pakai untuk ini guys ya, kita nggak pakai rem ini, kita tutup untuk dinamo ini menggunakan fiber saja guys ya. Fungsinya sama ya guys, tujuannya untuk menghalangi air jatuh ke bawah biar nggak kena dinamo ya. Dan kita akan menggunakan dinamo yang baru ini guys ya, untuk dinamo barunya ini guys ya. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan untuk dinamo ya, tentang pengkabelannya guys ya, untuk cara bacanya guys ya. Jangan sampai dalam pemasangan kabel ini salah ya guys ya. Apabila dalam pemasangan kabel ini salah, ini bisa berakibat fatal ya guys ya, untuk dinamonya bisa kebakar ya guys ya dalam waktu beberapa menit pada saat kita pakai guys ya. Jadi untuk cara baca untuk dinamo ini guys ya, kita lihat di sini ada skema atau gambar di sini guys ya. Ini untuk warna biru hitam atau black ini guys ya, ini ke listrik langsung ya guys ya, warna hitam ke listrik langsung. Kemudian untuk grey ini ke kapasitor ya guys ya, dari grey langsung ke kapasitor. Kemudian untuk purple ini ke listrik sama ke kapasitor. Jadi ini yang ini nanti arahnya ke timer ya guys ya, yang warna ini guys ya. Ini yang hitam ini ke listrik langsung. Kemudian untuk warna grey ini ke kapasitor aja nih guys ya, ini ke kapasitor. Kemudian untuk warna yang ini ke kapasitor sama ke ini guys ya, ke timer guys ya, jangan sampai salah. Terkadang orang lihat dari warnanya saja tanpa lihat dari skema di situ, nanti bisa salah guys ya. Ini sering sekali ini langsung ke timer ya guys ya, akhirnya nanti untuk usianya hanya beberapa jam kemudian dia mati guys ya. Jadi guys, kita akan masang untuk dinamo ini guys ya. Dan ini guys ya, untuk kaki-kakinya guys ya, agar nanti pada saat dipakai tidak terlalu goyang, kita akan ngasih untuk kabel tisnya guys ya, karena untuk kedudukan kaki-kaki ini sepertinya udah agak lembek ya guys ya. Kita akan kasih kabel tis masing-masing dua guys ya, untuk meredam getaran nih guys ya. Baiknya sebenarnya ini diganti guys ya, untuk bagian bawah dan posisi atas guys ya. Oke guys, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan masang untuk dinamonya guys ya, dan untuk posisi kabel arahnya ke luar ya guys ya. Baik guys, setelah kita melakukan pemasangan untuk dinamo ya guys ya, kita akan melakukan pemasangan ini guys ya. Tujuannya untuk mencegah air yang jatuh ke sini guys ya. Kita akan merapin untuk ini guys ya, untuk penutupnya guys ya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melepas untuk poli pengering ini guys ya, karena nanti ada penggantian untuk silnya guys ya. Kita akan lepas dan kita akan tahan untuk posisi kita dulu ya guys ya. Kita putar guys, karena itu udah bentuk ya guys ya. Oke guys, kita kasih goyang sedikit. Kita akan kasih pelumas ya guys ya. Harus berdua ya guys ya, agak susah nih kalau sendiri guys. Apabila cairan sudah meresap ini mudah guys ya. Nah, tinggal kita lepas aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ngempos Pak ya. Baik, untuk poli pengeringnya sudah lepas ya guys ya. Kenapa ini agak susah? Karena di sini sudah karatan ya guys ya. Jadi di samping itu keganjel ini ketahan sama kotoran ini guys ya. Jadi dia agak susah guys ya. Setelah poli ini sudah lepas, kita akan melepas untuk seal pengeringnya guys ya. Di sini untuk melepas seal pengering ini posisinya ke arah jarum jam ya guys ya. Pada umumnya kalau untuk berat itu
ke arah jarum jam itu biasanya itu ngencengin. Nah di sini ini beda ya guys ya, kita ke arah kanan untuk melepasnya guys ya. Kita putar saja. Setelah kita melepas untuk seal pengeringnya, kita akan melepas untuk gearboxnya guys ya. Nah ini sepertinya untuk gearboxnya belum pernah ada penggantinya guys ya. Ini untuk gearboxnya masih ori ya guys ya. Jadi wajar saja usia mesin cuci sudah 21 tahun ini baru ada penggantian untuk gearbox. Dan yang disayangkan itu pada saat mulai nyetrum itu tidak segera diperbaiki ya guys ya, yang akhirnya merembet ke dinamonya guys ya. Jadi pada saat dinamo ini bocor, yang kena justru malah dinamo pengeringnya dulu ya guys ya. Dinamo pengering dia akhirnya kebakar. Nah apabila nggak segera diperbaiki juga, lama-lama untuk dinamo pencucinya juga bakalan rusak ya guys ya. Nah seperti ini guys ya untuk penampakan gearboxnya. Kemudian kita sudah siapkan untuk gearbox penggantinya guys ya, sama persis ya guys ya, untuk gearboxnya sama persis ya guys. Dan perlu diperhatikan ya guys ya, pada saat pemasangan yang kita lakukan adalah ketinggian untuk posisi seal ini guys ya. Sering sekali untuk seal barunya ini lebih pendek ya guys ya. Apabila seal ini lebih pendek, kita harus potong seal yang lamanya, kita akan double ya guys ya, kita potong sini. Tapi untuk yang sekarang ini sepertinya udah cukup ya guys ya. Jadi kita tidak melakukan pemotongan seal lama untuk menambahin seal yang baru guys ya. Kita pasang ya guys ya. Jangan langsung kenceng ya guys ya pada saat pemasangan ya guys ya. Kita kasih celah sedikit guys. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melepas untuk tabung pengeringnya guys ya, untuk pemasangan seal pengeringnya guys ya. Kita akan melepas untuk baut yang ini guys ya, baut ini sama ini, kemudian ada di bawah ini guys ya, di sini guys ya. Kita akan lepas semuanya guys ya. Oke guys, setelah baut ini udah lepas guys ya, tinggal satu guys ya, posisi di sini karatan ya, tapi untuk mengangkat tabung pengeringnya sudah bisa, jadi kita udah pasang. Kita bersihkan dulu untuk AC guys ya, agar bisa melepas untuk sealnya guys ya. Perlu diperhatikan pada saat bersin ini jangan menggunakan amplas kasar ya guys ya, nanti bisa rusak untuk AC nya guys ya, bisa lecet ya guys ya. Seperti ini ya penampakan untuk seal pengeringnya guys ya. Ini sudah karatan bocor ya guys ya, bahkan di sini hitam ya guys ya bekasnya. Untuk penggantian sealnya guys ya, ini seal yang barunya guys ya, jauh berbeda ya guys ya untuk kondisinya. Kita lap dulu guys ya, menggunakan lap yang ada guys ya, kita pada dikit ya guys ya. Baik, seperti ini guys ya untuk prosesnya guys ya. Jadi jangan dipasang untuk sealnya dulu, tapi yang dipasang adalah ini dulu guys ya. Jadi pada saat nanti pemasangannya kita lebih mudah guys ya. Kita akan masuk ke celah ini guys ya, di dalam poli pengeringnya. Nah seperti ini guys ya, dan kita akan tahan sedikit ke bawah. Nah seperti ini guys ya, ini sudah aman ya guys ya. Selanjutnya untuk pemasangan sealnya guys ya, kita akan melakukan pemasangan untuk sealnya guys ya. Perlu diperhatikan untuk posisi sealnya guys ya. Jadi di sini ini sealnya guys ya, posisi di sini kita harus perhatikan, di sini nggak ada lecet ya guys ya. Usahakan posisi sentre guys ya. Nah seperti ini guys ya, dia udah nggak goyang. Selanjutnya kita akan mengencangkan untuk posisi di belakang.
kita lihat untuk posisi belakang nih guys ya. Untuk arahnya ini posisi berlawan arah jarum jam ya guys ya, untuk mengencangkan seal pengering ini guys ya. Nah, jangan dikencengin dulu guys ya, yang penting nyangkut dulu, jangan terlalu kencang. Nanti kita ngencengin pada saat tabung pengeringnya sudah terpasang ya guys ya. Tujuannya adalah untuk biar sentre ya guys ya. Baik, sudah selesai guys ya. Selanjutnya kita akan masang untuk tabung pengeringnya. Baik guys, kita masukkan ke celah saja guys ya, karena baut yang satu sudah karatan, udah nggak bisa guys ya. Kita masukkan tangan kita untuk ke bawah untuk lepas ini guys ya. Jangan dipaksa ya guys ya, khawatir takut nanti kena untuk karet sealnya guys ya. Baik, alhamdulillah sudah terpasang. Selanjutnya adalah kita akan mengencangkan untuk posisi tabung pengeringnya guys ya. Bisa dilihat di sini guys ya. Untuk lubang ini kita harus pasin dulu guys ya. Kita tahan di sini, kemudian tangan kita satunya ngepasin untuk mutar untuk tabung pengeringnya guys ya, agar pas ya. Kira-kira sudah pas. Nah sudah guys ya, cuman kurang tekan ke bawah, kita akan tekan sedikit ke bawah guys. Kita akan melanjutkan untuk proses penyambungan kabel ya guys ya. Kebetulan untuk warna kabel di sini sama ya guys ya, jadi kita tinggal ngikutin warna kabel saja guys ya. Jadi pada prinsip untuk pemasangan kabel tadi itu harus sesuai dengan panduan di sini ya guys ya, untuk skema di dinamonya. Dan kebetulan untuk skemanya ini sama seperti guys ya, sesuai dengan orinya guys ya. Jadi kita tinggal masang untuk kita pasin untuk warnanya saja. Tapi apabila ragu, kita akan buka ya guys ya, agar lebih jelasnya lagi ya guys ya. Kita buka untuk melihat untuk jalur-jalurnya guys ya. Jadi untuk cara baca kapasitor ini guys ya, kita akan lihat dulu untuk kabel ke pencucinya dulu guys ya, karena dia kabelnya kan belum dicopot. Nah seperti ini guys ya. Ini adalah kabel dari arah pencuci guys ya. 3 kabel warna ini ya, warna hitam, merah, dan biru. Kemudian kita lihat untuk yang mengarah ke kapasitor. Untuk mengarah kapasitor ini berarti ada 2 kabel ya guys ya. 2 kabel ini berarti ini ke dinamo, warna ini ke dinamo, sedangkan yang ini ke kapasitor ya guys ya. Sedangkan di sini dari dinamo itu ada 3 warna kabel, ada hitamnya, berarti untuk hitamnya itu ke listrik langsung ya guys ya, seperti ini guys ya. Nah di sini ada yang hitam listrik langsung, dengan tadi yang di dinamo seperti tertulis di skema ini warna hitam juga ya guys ya. Ini warna hitam ini ke listrik langsung ya guys ya, seperti apa yang tadi dijelaskan di awal ya guys ya. Jadi kita akan pasang ya guys ya untuk kabel listrik langsung ya guys ya. Sambung ya guys ya, kita untuk penyambungan kita menggunakan selongsong kabel guys ya. Baik, kemudian untuk kedua kabel ini mengarah ke kapasitor ya guys ya. Nah seperti ini guys ya, kita akan lihat kapasitor. Nah seperti ini guys ya, warnanya kan sama persis. Untuk warna ini ungu guys ya, ini ke kapasitor dan ke timer ya guys ya. Ini mengarah ke timer. Nah persis seperti ini guys ya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan di awal tadi guys ya, ini sudah benar ya guys ya. Kita pasang lagi untuk kapasitornya guys ya. Dan kita akan tutup menggunakan aluminium foil ya guys ya. Oke, seperti ini guys ya. Dan kita akan pasang untuk sealnya guys ya, tadi ya, untuk memasang tabung pengeringnya. Baik guys, untuk perbaikan ini sudah selesai guys ya. Kita tinggal mencoba untuk pencucinya ini aja guys. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya guys ya, agar kami tetap semangat untuk berbagi tentang elektronik dan pendingin ya guys ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala hal, dan diberi rezeki yang barokah ya guys ya. Dan kita diberi pemahaman untuk hal-hal seperti ini guys ya. Jadi kita bisa perbaikan sendiri di rumah ya guys ya.
kita akan mengetesnya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Baik guys. Untuk pencuci sudah muter guys ya. Kemudian untuk pengeringnya guys ya, kita akan nyoba untuk putar untuk timer pengeringnya guys ya. Oke guys, udah muter kelihatan guys ya. Kita akan coba lihat untuk pengeringnya. Baik guys. Nah, sepertinya untuk putarannya juga udah stabil ya guys ya. Jadi setelah kita ganti seal sama kita kasih kabel tis, alhamdulillah aman ya guys ya.